Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan kesaksian seorang murtadin yang sangat luar biasa. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan dia mengalami proses yang sangat luar biasa ya bersama Tuhan. Dia dibenci keluarga, bahkan teman-temannya membenci dia. Tetapi imannya tetap kepada Tuhan Yesus sehingga dia menjadi saksi. Mari kita dengar bagaimana kesaksian murtadin ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Saya Linda Wahyuni, saya dari Jawa Timur. Alasan saya keluar dari Islam karena saya di Muslim saya tidak mendapatkan kedamaian. Saya dilahirkan dari keluarga yang broken home dan keluarga saya cukup terbilang mampu, tapi saya nggak dapat kasih sayang, dan saya malah dapat kasih sayang yang memang dari orang-orang yang teman-teman saya yang saya kenal dari orang Kristen. Makanya saya ternyata orang Kristen ini begini ya, kok orang Kristen penuh kasih ya gitu. Dan itu saya mulai cari tahu tentang Kristen itu waktu saya masih kelas 5 SD. Kelas 5 SD saya sudah sering baca-baca, tapi waktu itu saya udah biarin gitu aja. Tapi makin lama saya menginjak usia remaja, jiwa saya makin kuat ke Kristen. Terus saya juga ngaji di Muslim, tapi saya nggak dapat apa-apa karena menurut saya di Muslim itu cuma hafalan aja. Beda ya sama Alkitab. Kalau Alkitab kita itu di situ kita baca firman atau apa itu kita nggak menghafal gitu. Kalau di Muslim kebanyakan itu cuma bisa baca Al-Quran, tapi kebanyakan dari mereka tidak tahu artinya. Seperti itu. Dan alasan saya keluar di Muslim karena saya percaya janji Tuhan Yesus, saya yang manusia yang sudah berdosa seperti ini. Saya ini pengguna narkoba, dan juga kehidupan saya sudah busuk istilahnya. Saya terjerat narkoba, tahu sendiri kalau udah terjerat narkoba, seks bebas. Dan di situ saya dipulihkan sama Tuhan Yesus. Dan ada satu ayat yang bikin saya mantap untuk jadi pengikut Tuhan Yesus, yaitu di Efesus 1 ayat 7. Dan itu semua di situ dijelaskan kalau Tuhan Yesus sudah menebus saya dengan darahnya. Jadi makanya saya mantap buat saya berpindah keyakinan dari Muslim ke Kristen. Dan itu juga enggak serta-merta saya langsung berpindah. Saya juga masih begini sama Tuhan, karena udah dalam rentan berapa lama ini saya enggak bertuhan. Karena saya belum memutuskan pindah ke Kristen, terus di Muslim saya juga belajar, saya nggak dapat apa-apa, saya nggak dapat kedamaian, saya nggak dapat apa. Akhirnya saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya nggak bisa terus-terusan hidup begini. Tuhan, saya mau datang di tempat ibadah, di dua tempat ibadah antara Muslim dan gereja. Di mana di situ di hati saya bergetar, di situ saya memilih keyakinan saya. Kalau misalnya di masjid hati saya dapat apa yang saya inginkan, apa dapat feel-nya di dalam diri saya gitu, makanya saya memutuskan saya pergi ke masjid sama ke gereja. Dan saya pergi ke masjid lihat orang-orang ngaji, saya nggak dapat apa-apa. Di situ saya biasa aja, karena saya nanya ke mereka ngaji, mereka nggak tahu artinya, mereka cuma mau ikut-ikutan, hafal-hafalan. Biarpun mereka sudah hafal Al-Quran, tamat berapa, coba ditanya artinya itu apa, mereka kebanyakan tidak tahu.
Akhirnya setelah saya nggak dapat apa-apa, saya di masjid, saya ke gereja. Dan di situ di gereja, saya belum masuk gereja, saya sudah nangis. Saya udah nangis, akhirnya saya masuk. Di sinilah Tuhan, ini memang tempat saya. Entah itu saya mau dihujat seperti apapun, saya mau terima konsekuensinya Tuhan, saya mau mengikut Engkau. Karena di dalam Yesus janji keselamatan itu ada buat saya yang manusia yang sudah berdosa ini. Dan di situ semua orang-orang Kristen, saat saya terpuruk, saya jatuh, teman-teman saya mana, nggak ada. Dan yang saya bangga, kenapa saya memilih jadi Kristen, orang Kristen. Saya ini belum kenal siapa-siapa, dan mereka itu nggak kenal saya. Mereka lihat saya kondisinya seperti itu, mereka tanpa pandang siapa saya, mereka langsung tumpang tangan berdoa untuk saya, padahal mereka tidak kenal saya. Itulah yang saya kagum dalam kekristenan itu. Dan juga saya mau mempelajari Alkitab, mendalami Alkitab, itu Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa buat menebus saya. Itulah saya. Jadi konsekuensinya saya terima, saya dibuang dari keluarga saya nggak menerima saya, saudara-saudara saya semuanya membuang saya, sampai saya dari memutuskan mengikut Tuhan Yesus, saya hidup sendirian. Orang tua saya belum menerima saya sampai saat ini. Dan saya janji dari mulai saya mengikut Tuhan Yesus, saya mau mengabdikan hidup saya sama Tuhan Yesus. Saya bilang sama keluarga saya, harusnya mereka berterima kasih, bangga. Harusnya mereka berterima kasih sama Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, saya tidak mungkin bisa berubah. Karena dulu semua orang nyuruh saya berubah, untuk berhenti narkoba, untuk saya ke dunia malam, tapi nggak ada. Tapi karena kasih Tuhan Yesus yang mau mengubah hidup saya, makanya saya bisa seperti ini. Saya bisa berubah. Saya bisa berhenti dari dunia malam, bisa berhenti dari narkoba. Dan sekarang saya bisa membina para narapidana yang kena kasus narkoba buat bisa berhenti. Itulah perjalanan saya, kenapa saya memutuskan untuk pindah keyakinan. Karena di dalam Kristen janji keselamatan itu ada, dan itu pasti. Dan karena Tuhan Yesus sudah menebus saya, dan itu saya nggak dapat di keyakinan saya sebelumnya. Itu Bapak, alasan saya keluar dari Muslim. Bu Linda, saya sering mendengar teman-teman yang Muslim berkata bahwa Islam adalah agama damai. Jadi, saya agak bingung, kenapa Ibu tidak menemukan kedamaian di Islam? Apakah Ibu bisa menjelaskan apa itu kedamaian? Dan bagaimana pendapat Ibu tentang klaim bahwa Islam adalah agama damai? Kenapa saya nggak menemukan kedamaian di Islam? Karena kebanyakan dari mereka menghujat ya. Kebanyakan dari mereka menghujat, dan saya lihat juga mereka maaf saja pada kasar-kasar ya, dan itu nggak menunjukkan tentang kasih sama sekali gitu loh di agama itu gitu loh. Sementara kayak saya kan butuh gitu loh, butuhlah rangkulan dari saudara-saudara saya yang dulu Muslim ini, tapi saya nggak dapat itu semua. Yang ada mereka malah menghujat gitu. Beda saya saat saya kumpul sama orang Kristen, mereka ini semuanya merangkul saya tanpa kenal siapa saya gitu. Kenapa saya bilang nggak ada kedamaian? Saya lihat juga mereka pada arogan, gampang sekali menghujat sesama saudaranya, apalagi menghujat keyakinan yang lain. Dan itu yang saya ini dari mereka yang saya kurang suka. Makanya saya memutuskan untuk pindah keyakinan. Nah, tadi Ibu berkata tentang menghafal tanpa mengerti.
Apakah dulu ibu juga menghafal tanpa mengerti? Saya dulu ngaji, saya hafal surat-surat kayak dari Yasin, saya bisa gitu loh. Tapi saya nggak tahu artinya. Apakah ibu bisa bacakan apa yang masih ibu ingat? Surat-surat pendek ada, yang surat-surat pendek aja ya Pak ya. Ya, silakan. Kayak surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Yang kayak gitu tuh saya cuma diajari itu aja, dan itu tidak diajari ini artinya apa, tidak diajari seperti itu, karena kebanyakan guru-guru ngaji itu juga pada nggak tahu itu artinya apa. Mereka cuma hafal karena ini yang diajarkan dari atasan mereka, dan inilah mereka cuma hafal gitu aja. Dan saya juga waktu itu berusaha buat pengen mendalami Muslim, mendalami Islam itu seperti apa. Datanglah saya ke salah satu kiai. Di situ malah saya mau dijadiin istri keempat. Jadi itu juga yang bikin saya down di Muslim itu. Sementara dalam Kristen tidak ada ya yang namanya poligami, dan dalam Kristen benar-benar menghargai seorang perempuan, benar-benar menghargai hati seorang perempuan menyakiti seorang istri itu seperti apa, dan tidak ada toleransi untuk mau berpoligami gitu loh. Dan kenapa saya memutuskan untuk tidak di Islam, karena saya tidak mau. Saya tidak mau juga setelah saya menikah saya nanti mau di poligami. Karena dulu saya menikah, mantan suami saya bilang gini, kamu punya anak sama saya dan anak kamu harus cowok. Kalau anak yang kamu lahirkan bukan laki-laki, saya akan poligami. Kayak gitu itu digampangkan gitu loh. Padahal itu semua kan Tuhan yang ngatur gitu. Saya kan tidak bisa kan membuat jenis kelamin anak yang saya kandung ini kan harus laki-laki, kan tidak bisa. Dan itu saya harus terima konsekuensinya. Kalau anak yang kamu lahirkan ini bukan cowok, nanti saya mau poligami. Begitu. Dan setelah saya cerai sama mantan suami saya pernah berhubungan. Dan waktu saya pernah berhubungan sama laki-laki Muslim juga. Dan ini lebih parah lagi. Saya belum menikah sama dia bilang begini. Dia bilang begini. Aku ini mau nikahin. Belakangan saya tahu kalau dia punya pacar lagi selain saya. Akhirnya dia bilang begini, saya tidak bisa ninggalin kamu dan saya juga tidak bisa ninggalin dia. Saya ini mau merukunkan kalian. Dua-duanya mau saya rukunkan karena mau saya nikahin semuanya. Pertama, kamu yang aku nikahi, nanti selang 6 bulan lagi dia yang bakal saya nikahi. Itu seperti itu. Itu aja udah bikin saya luka gitu loh. Ini belum menikah sudah ada niat poligami saya. Sementara di dalam Kristen, pernikahan itu benar-benar dijunjung tinggi. Bu, saya pernah mendengar ada yang berkata bahwa poligami itu nikmat. Kenapa ibu menolak kenikmatan poligami? Tidak, karena banyak perempuan yang tersakiti dengan poligami itu. Namanya suami ya, harus berbagi dengan orang lain. Banyak dilihat kan istrinya ustadz juga kan, biarpun mereka bilang ikhlas, tapi kan kita nggak tahu di hati mereka itu seperti apa. Terus sekelas ustadz besar aja loh bisa cerai kalau dipoligami, gitu kan? Kenapa saya menolak poligami? Karena di situ cuma menyakiti hati perempuan. Karena di situ perempuan nggak dihargai. Di situ perempuan disakiti. Sementara di Kristen tidak ada seperti itu. Itu. Dan saya juga mengalami sendiri karena kakek saya poligami. Kakek saya poligami dan saya itu waktu itu masih kecil. Saya lihat nenek saya berkelahi sama kakek saya karena perempuan.
Dan juga kakak saya poligami, kakak saya sendiri ini poligami, dan itu ribut terus bahkan berkelahi di depan saya. Itu kan sudah menyakiti perempuan gitu. Terus mereka bilang kalau kita menerima suami kita poligami, surga tempat kita. Mana kayak gitu. Surga tempat kita. Mereka bilang kalau kita menerima dengan ikhlas kalau suami kita poligami. Apa kita harus terus-terusan disakiti gitu loh. Itu aja bagi saya itu sudah salah. Karena dalam poligami gimana kita mau mencapai surga sementara hidup orang yang berpoligami itu cuma buat ribut-ribut doang sama istri muda sama istri tua. Gimana kita mau mencapai kerajaan surga itu gitu. Gimana kita ada waktu gitu loh buat mencapai kerajaan surga itu. Jangan salah, standar surga itu kan tinggi gitu. Kalau kita cuma diisi dengan ribut, dengan sakit hati gitu. Terus kapan waktunya waktu kita bareng Tuhan gitu. Terus itu bilang mau masuk surga. Saya udah lihat sendiri kok. Keluarga saya yang poligami, kakek saya poligami, kakak saya poligami. Saya bisa lihat sendiri gimana kehidupan mereka. Bahkan bertengkar, berkelahi di depan saya. Dalam rumah tangga itu nggak ada kedamaian. Terus itu disebut apa kalau seperti itu? Sementara yang kita cari dalam rumah tangga itu kita cari kedamaian. Kita itu cari kebahagiaan di situ. Kalau kita poligami, kalau kita terus-terusan disakiti, gimana kita dapat kedamaian? Gimana kita dapat kebahagiaan? Perempuan-perempuan ini perempuan muslim inilah jangan ikut-ikutan lah karena karena udah keyakinanku seperti ini aku mau dipoligami. Jangan munafik seperti itulah. Saya tahu kok itu sakit. Kalau mereka benar-benar menerima poligami itu, nggak bakalan ada perceraian karena poligami, nggak bakalan. Buktinya di Muslim banyak kawin cerai yang memang karena suami mau poligami. Itu terus seperti itu bilang ajaran yang benar. Bagi saya itu tidak benar. Mungkin saya keras di sini, tapi bagi saya itu tidak benar. Tapi itu kan ajaran Islam. Udah dari sononya begitu, Bu. Apa yang bisa dilakukan oleh perempuan? Ginilah, buat wanita muslim cari tahu lagi lah. Perdalam lagi lah. Buat kalian membaca Al-Quran itu di situ itu ada apa itu kalian harus tahu ya. Harus tahu artinya itu apa biar kalian itu tidak selalu termindset. Oh ini memang sudah dari ajaranku seperti itu, aku harus bisa menerima itu. Coba kalian belajar lagi, kaji lagi gitu loh, pahami lagi yang kalian belum paham. Jangan langsung menerima, alah aku udah seperti ini gitu. Kita loh buat mencapai surga itu bukan karena kita terus disakiti, terus dipoligami, bukan seperti itu. Buat mencapai surga itu bukan seperti itu, gitu. Buat wanita-wanita muslim ini, cobalah mulai lagi nih ke diri kalian sendiri. Mulai merenungi diri kalian sendiri itu. Iya ya, kok di muslim kok seperti ini ya. Kalian masih bisa kok. Masih bisa kalian keluar dari zona itu, bisa. Bukan saya aja karena saya menentang poligami, saya menentang banget poligami, saya bisa keluar kok dari zona itu kok. Saya bisa keluar, saya menolak saya poligami. Ya kalau saya memang kalau saya masih di muslim, mungkin saya akan dipoligami. Makanya saya nggak mau di ajaran yang seperti itu. Karena bagi saya ajaran Tuhan Yesus itu tidak ada yang menyakiti perempuan, tidak ada. Nah, tapi kalau keluar dari Islam akan dibuang oleh keluarga dan lain sebagainya.
Bagaimana cara mengatasi rasa takut itu? Setiap pilihan ada konsekuensinya. Kita nggak perlu takut kalau kita memang udah mau keluar dari Muslim. Kayak saya sekarang, saya nggak punya saudara, nggak punya keluarga, tapi saya ingat janji Tuhan Yesus. Biarpun orang tua kamu membuang kamu, masih ada Tuhan. Jadi apalagi yang perlu ditakutkan? Saya kehilangan harta saya kehilangan keluarga saya nggak takut. Saya nggak takut karena saya punya Tuhan. Karena Tuhan, gini loh, karena Tuhan yang menciptakan saya. Saya ini milik Tuhan. Gitu. Bapak saya, orang tua yang sebenarnya itu Tuhan, gitu loh. Kalau Tuhan itu nggak akan menyakiti anaknya, gitu loh. Jadi saya dibuang sama keluarga, benar saya masih ada kangen atau apa sama papa saya. Karena saya sayang banget sama papa saya. Dari kecil beliau lah yang sayang banget sama papa saya. Saya sama mama saya mungkin kurang dekat. Hubungannya kurang dekat. Tapi kenapa saya memutuskan saya nggak takut. Papa saya itu sayang banget sama saya. Terus kenapa saya memilih saya keluar dari Muslim dan dibuang sama keluarga? Karena bagi saya hidup saya ini, yang punya kehidupan saya ini Tuhan, gitu loh. Dan Tuhan Yesus sudah memilih saya, gitu. Dan saya harus bergerak cepat. Saya harus bergerak cepat menerima itu semua, gitu. Karena bagi saya di dunia ini nggak ada yang kekal. Makanya saya tidak takut harta saya hilang. Saya tidak takut saya dibuang keluarga. Tidak, karena saya sudah bertekad hidup saya hanya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Ya. Dan pasti Tuhan akan ganti itu semua, sukacita saya yang bareng keluarga saya yang sekarang udah nggak ada, pasti Tuhan itu ganti itu semua buat saya. Makanya saya nggak pernah takut, dan saya percaya suatu saat Tuhan, orang tua saya bakal menerima saya kembali. Toh biarpun mereka tidak menerima saya kembali, tidak apa-apa, saya tidak akan kecewa sama mereka. Karena saya sudah hidup bersama Tuhan, itu aja. Saya tidak pernah takut. Nah, bagaimana perbedaan kehidupan Ibu sebelum dan setelah keluar dari Islam? Perbedaan hidup saya berbeda banget. Kalau dulu saya dunia malam terus ya begitu. Karena saya juga kan kalau di Muslim kan nggak diajari kan. Kalau di Alkitab itu kan jelas kan. Kita itu kan di Alkitab juga kita bisa kita bacanya juga kan jelas. Kita ngerti artinya kan seperti apa kan. Jadi dari dulu sebelum saya pindah ke Kristen, hidup saya amburadul. Hidup saya amburadul semuanya. Karena juga saya kalau di Muslim itu bagaimana ya? Menurut saya itu cuma hafalan aja itu. Cuma hafalan aja yang bilang Muslim itu begini. Itu mereka sebenarnya nggak tahu pengajaran seperti apa di Muslim itu, sebenarnya mereka nggak tahu. Mereka cuma ikut-ikut gitu loh. Menurut saya. Dan kalau di Kristen kan kita ngalami sendiri dengan Tuhan gitu loh. Setelah kehidupan saya, setelah saya keluar dari Muslim, hidup saya sekarang saya abdikan semuanya untuk Tuhan. Saya lagi tidak mencari kesenangan duniawi. Saya benar-benar habiskan waktu saya, hidup saya hanya untuk melayani Tuhan. Saya pengen
hidup sesuai dalam firman di dalam Alkitab itu. Saya pengen benar-benar hidup sesuai firman. Dan saya juga ada teman-teman saya yang saya ajak juga buat ayo dong berhenti, kamu bisa kok, kamu bisa berhenti dari dunia yang buruk yang mereka lakukan. Saya saja bisa kok berhenti kok, kenapa kamu tidak? Saya pengen menjadi berkat buat semua orang. Saya pengen jadi contoh buat semua orang. Ini loh, setelah saya Kristen saya seperti ini loh, begitu. Memang dulu saya, karena saya dilahirkan dari keluarga yang lumayan berada, mau apa-apa saya bisa, tapi uang itu tidak bikin saya bahagia. Tapi setelah saya jadi Kristen, benar-benar saya selalu sukacita. Kan Tuhan yang pokoknya yang saya ingat, janji keselamatan hanya ada di dalam Yesus, itu aja. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa saya. Apa sih manusia yang dicari di dunia ini? Nggak ada. Yang kekal itu cuma kerajaan surga, itu aja. Jadi apa yang kita cari di dunia ini? Kalau misalnya kita di dunia ini udah nggak mau terima Kristus, gimana kita mau hidup kekal? Gimana kita mau mendapat kerajaan surga? Memang saya akui berat mengikut Tuhan Yesus, karena pikul salib itu memang berat sekali. Tapi ya sudah, saya jalani. Kan saya jalani dengan sukacita bersama Tuhan. Biarpun saya sekarang dibuang sama keluarga saya nggak punya siapa-siapa, saya benar-benar hidup sendiri. Tapi saya punya saudara-saudara yang seiman, yang benar-benar tulus sayang sama saya, bukan karena embel-embel, karena saya ini punya harta atau apa gitu. Dulu saya di Muslim, selagi saya kaya, semua teman-teman saya istilahnya saya diperlakukan, saya ini ibarat ratu. Kalau mereka keluar tanpa saya, mereka kayaknya nggak bisa. Tapi apa? Setelah saya tidak punya apa-apa, mereka semua membuang saya. Dan mereka membuang saya, mereka nggak mau lagi kenal saya, menghujat saya. Tapi di Kristen saya menemukan saudara-saudara yang benar-benar tulus sayang sama saya. Biarpun saya nggak punya apa-apa, mereka tetap tulus. Dan itu semua, kalau di Muslim saya cuma mendapatkan kesenangan yang palsu, teman-teman yang palsu aja. Karena mereka, menurut saya, Muslim tidak mengajarkan gimana sih caranya. Kita itu di Muslim tidak pernah diajarkan kasihilah musuhmu. Itu memang yang paling berat ya. Di Kristen saya selalu dapat pengajaran seperti itu. Kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu itu. Nah, jadi yang saya dapatkan, oh mungkin begini ya, kenapa orang Kristen itu tidak pernah membalas ketika mereka dihujat. Karena pengajaran seperti ini loh di Kristen itu. Makanya saya bangga sekarang saya Kristen, saya bangga, saya jadi pengikut Tuhan Yesus, saya bangga biarpun saya dihujat seperti apapun, saya tidak akan mundur. Bahkan keluarga saya, kakak saya bilang saya murtad, nanti saya bakal masuk neraka, orang tua saya bakal masuk neraka karena perbuatan saya. Saya tidak percaya, karena menurut keyakinan Muslim, kalau anaknya sudah keluar dari Muslim, orang tuanya yang bakal menanggung dosa anak-anaknya. Kayak saya keluar dari Muslim, saya orang tua saya yang akan menanggung dosa saya, dan orang tua saya yang akan di neraka. Tidak, itu tidak seperti itu. Tidak ada orang yang menanggung dosanya orang lain kecuali orang itu sendiri. Jadi biarpun kakak saya bilang kamu murtad, kamu nanti kamu masuk neraka, dan juga kamu nggak sayang orang tua yang akan menanggung perbuatan kamu.
orang tua yang akan masuk neraka, itu tidak. Dan itu tidak akan menggoyahkan saya buat saya tetap jadi Kristen, nggak akan menggoyahkan saya, tetap saya jadi murid Tuhan Yesus dan pengikut Tuhan Yesus. Mau apapun itu badai hantaman buat saya dihina, saya dibuang dari keluarga, saya nggak akan goyah, saya akan tetap jadi pengikut Tuhan Yesus. Persekusi apa aja yang pernah Ibu alami ketika keluar dari Islam? Ketika saya keluar dari Islam, waktu itu saya mau mencari pekerjaan, orangnya sudah kan profil saya kan semuanya Islam kan, profil saya semuanya Islam. Terus kayak KTP apa kan saya masih belum berganti kan gitu, masih Islam. Mereka lihat profil saya, lihat biodata saya, mereka cocok. Tapi setelah mereka, waktu itu saya melamar kerjaan, tapi setelah mereka tahu saya Kristen, saya ditolak. Saya ditolak karena saya Kristen. Akhirnya saya nggak dapat pekerjaan. Terus saya dihujat sana sini. Pokoknya tentang hinaan, cemoohan, segala macam itu udah saya alami. Awal-awal ya saya down, oh kok begini ya gitu kan. Tapi lama-lama ternyata ikut Tuhan Yesus itu menyenangkan, sukacita bagi saya gitu. Yang paling saya rasain itu ya saat saya melamar pekerjaan itu, karena saya Kristen. Awalnya mereka mau karena saya biodata saya Muslim, tapi setelah tahu saya Kristen, mereka menolak saya. Pernah ada salah satu perusahaan yang saya ginikan, karena beliau menolak saya karena tahu saya Kristen. Saya bilang sama pemimpin perusahaannya, Anda mau cari karyawan apa mau cari istri? Saya bilang seperti itu. Bagaimana pendapat Ibu tentang surga dan neraka di dalam Islam? Yang dipahami orang Muslim itu bagi saya apa ya? Mereka itu masih tentang nafsu ya, yang dipikir ya. Yang cowok-cowok nanti kalau di Muslim yang itu nanti kalau di mana di surga aku nanti dapat gini bidadari. Itu tuh mereka itu masih memikirkan tentang nafsu, itu sebenarnya nafsu. Padahal ya padahal itu yang mereka kaitkan itu loh ya, masih padahal mereka itu belum tahu antara gimana duniawi dan saat nanti kita sudah mati gitu. Tapi mereka pukul rata semua, mereka samakan semua itu. Yang mereka itu masih berpikiran, masih pokoknya nafsu aja itu Pak, bagi saya Pak. Karena yang mereka pikir bidadari nanti aku bakal begini sama aku nanti bisa minta bidadari yang seperti yang aku inginkan, pokoknya yang paling cantik kayak gitu tuh, bagi saya itu masih nafsu. Sementara kalau dalam Kristen kita ini roh ini sedang tidak memiliki nafsu apapun, tidak memiliki nafsu apapun. Nah, kalau misalnya surga itu nggak ada yang esek-esek begitu, apa asiknya Bu? Bapak itu masih nafsu Bapak. Jadi surganya Kristen nggak enak dong Bu, nggak ada esek-eseknya. Bapak ngomongnya sih. Karena saya nggak pernah berpikir ya Bapak ya, surga saya harus esek-esek. Di dalam otak saya nggak pernah ada seperti itu. Nggak pernah ada mikir esek-esek nanti saya kalau saya udah hidup benar di dunia, nanti saya di surga dapat saya esek-esek dengan semau saya pikiran saya sudah tidak terkontaminasi ke sana Bapak. Karena
Karena bagi saya kalau kita sudah mati, itu kita udah roh kita Bapak yang hidup. Jadi roh itu sudah tidak punya nafsu duniawi apapun Bapak. Bagi saya memang seperti itu. Ya. Ya, udah nggak ada badan ya, Bu. Mau esek-esek gimana caranya? Udah nggak ada badan. Nah, udah nggak ada karena itu udah roh gitu loh. Karena banyak ya masih orang Kristen, ada orang Kristen ini yang bilang begini. Dia masuk dia bilang begini ke saya. Saya nggak setuju sama pendeta itu kan. Dalam Kristus kita bakal hidup kekal, gitu kan? Kita tidak akan pernah mati ya, kita akan hidup kekal, seperti itu. Karena banyak orang yang masih belum paham akan hidup kekal itu. Yang dimaksud itu bukan badan kita yang kekal, yang badan kita yang nggak mati, tapi roh kita. Karena yang saya pahami, yang saya baca. Karena kan kebiasaannya saya kalau baca Alkitab itu saya nggak cuma baca yang tersurat di dalam Alkitab itu, saya cari maknanya yang tersurat dalam Alkitab itu. Karena roh ini roh ini udah nggak punya jenis kelamin Bapak. Roh ini udah nggak punya jenis, roh ini nggak kenal jenis kelamin dan udah nggak ada nafsu apapun kalau roh ini Bapak. Jadi kalau badan kita sudah mati, terus kita sudah di surga, apa kita masih mikir esek-esek Bapak? Ya buat sebagian orang itu jadi, aduh itu menjemukan sekali gitu, selamanya begitu nggak ada apa-apa gitu. Nah karena kan yang di pikiran mereka kan masih duniawi Bapak. Yang dipikir masih duniawi, jadi masih ada nafsu seperti itu. Oke. Gitu. Nah, kenapa Ibu tidak takut murtad? Katanya kalau murtad akan diazab dan masuk neraka. Saya nggak takut, karena dalam Alkitab Tuhan Yesus sudah menjanjikan keselamatan. Karena saya sudah ditebus sama Tuhan Yesus, itu makanya saya nggak takut. Tuhan Yesus sudah menebus saya dan saya nggak takut diasap masuk neraka. Enggak, saya tidak takut karena di dalam Alkitab itu sudah tertulis semuanya Tuhan Yesus. Makanya saya bilang Efesus 1 ayat 7 itu yang menguatkan saya masuk Kristen, karena di situ tertulis semua dosa kita sudah ditanggung sama Tuhan. Tuhan sudah menebusnya itu. Nah, tadi ada yang berkata bahwa jika Ibu murtad, maka orang tua Ibu masuk neraka. Bukankah kalau Ibu murtad, kesannya tidak peduli dengan keluarga? Bukan tidak peduli keluarga, karena saya tidak percaya akan hal itu. Tidak ada orang yang bisa menanggung dosa orang lain, tidak ada, kecuali orang itu sendiri. Tidak akan bisa. Kan di Kristen diajarkan bahwa Yesus menanggung dosa. Itu bagaimana, Bu? Nah, ini konteksnya begini Bapak. Saya berdosa karena saya udah masuk ke Kristen dan itu nanti papa saya yang menanggung. Saya tidak percaya seperti itu, karena di dalam Muslim katanya nanti papa saya yang akan menanggung itu. Intinya saya cukup percaya sama Tuhan Yesus aja. Kalau Tuhan Yesus bekerja dalam hidup saya dan juga Tuhan Yesus akan bekerja dalam keluarga saya, ya. Karena saya percaya satu orang diselamatkan, seluruh keluarga itu diselamatkan juga. Itu Bapak. Kenapa Ibu ingin orang lain murtad keluar dari Islam juga? Kenapa saya pengen orang lain keluar dari Islam? Karena saya pengen menyelamatkan orang-orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Karena dalam Tuhan Yesus itu ada janji keselamatan di surga. Kita bakal hidup kekal di kerajaan surga. Karena saya pengen, karena saya cinta mereka gitu. Makanya saya pengen, ayolah orang-orang yang masih di Muslim, karena
saya juga cinta kalian, saya nggak membenci kalian, makanya saya pengen kalian itu juga bisa seperti saya gitu loh, karena saya pengen kita itu bisa bersuka cita di surga nantinya gitu, karena saya sayang kalian, saya pengen menjangkau jiwa-jiwa yang belum bisa terima Tuhan Yesus gitu. Saya dalam kalau saya lagi nginjilin orang, saya dicaci maki segala macam itu sama mereka, ya sudah saya terima. Tapi ada orang yang awalnya itu mencaci maki saya, mencemooh saya saat saya bercerita tentang Tuhan Yesus. Tapi sekarang dia udah mau ikut saya ke gereja. Dia udah 2 kali ikut saya ke gereja, padahal dia pertamanya dia benci sekali sama saya karena saya mengajak dia, ayo dong kenali Tuhan Yesus gitu kan. Tuhan Yesus itu begini loh, begini. Saya menceritakan tentang kehebatan Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus udah lakukan dalam hidup saya gitu. Dia memaki-maki saya, tapi sekarang puji Tuhan dia udah 2 kali ikut ke gereja. Terus saya bilang sama beliau, saya ini sayang kamu, makanya saya ngajak kamu. Karena di dalam Kristen, kita bisa peroleh keselamatan hanya lewat Tuhan Yesus. Saya bilang seperti itu. Makanya saya pengen lebih banyak jiwa lagi gitu yang percaya sama Tuhan Yesus gitu. Makanya teman-teman saya ajak, saya nggak peduli saya dicaci maki, saya dihina seperti apa, tapi setelah mereka saya belajar, saya baca Alkitab, saya biarpun saya ada teman saya yang Muslim misalnya main ke tempat saya, kalau saya udah ini kan saya ada kelas Alkitab ya. Jadi kalau saya udah waktunya ada kelas Alkitab, ya sudah, saya di depan mereka saya fokus sama kelas itu gitu loh. Dan itu mereka akhirnya berpikir begini, oh iya ya, ternyata Kristen itu begini ya, ternyata jadi pengikut Kristus itu begini ya. Dan sekarang ada beberapa teman-teman saya ini 2 hari yang lalu nanya, apa Kristen itu seperti apa sih? Udah seperti itu gitu. Makanya saya pengen selama ini saya lakukan, saya mengajak teman-teman saya, mengajak orang-orang buat mengikut Tuhan Yesus, keluar dari Islam karena saya sayang sama mereka gitu. Biar mereka itu dapat juga janji keselamatannya yang seperti yang Tuhan janjikan itu Pak. Apakah Ibu pernah dituduh membenci Islam? Enggak, kalau saya enggak pernah dituduh menjelek-jelekan orang Islam, enggak. Cuma kalau saya itu kebanyakan saya ini karena dulunya saya waktu masih bareng keluarga saya ini, waktu belum dibuang dari keluarga saya ini orang yang mampu, terus saya tinggalin semuanya, saya ngikut Tuhan. Jadi mereka pada menghina saya. Lihat lo sekarang, kamu miskin sekarang kan, gitu kan. Coba aku mau lihat gitu kan. Aku mau lihat Tuhan Yesus yang kamu sembah itu seperti apa. Buktinya kamu sekarang dibuang dari keluarga, kamu nggak punya apa-apa, kamu tetap miskin kan. Mereka bilang seperti itu, teman-teman saya yang Muslim. Saya bilang, ini kan yang mereka lihat kan cuma soal harta kan. Itu kan harta kan duniawi, itu kedagingan. Sementara saya belajar buat mematikan itu. Jadi itu sudah nggak ada artinya bagi saya, gitu. Dan 2 kali saya itu saya dikatain gini, kamu sekarang Kristen gitu kan, dulu kamu Muslim gitu kan. Ini loh sebenarnya ajaran kamu yang benar ini loh, sebenarnya kamu di Muslim. Tidak ada agama yang paling benar selain Muslim.
gitu kata mereka. Dan saya bilang kalau memang Muslim agama paling benar, agama yang nggak cinta kekerasan, nggak cinta damai, terus kenapa yang bikin huru hara itu orang Muslim? Itu pertanyaannya, kenapa? Makanya saya keluar dari Muslim karena itu dia. Mereka mengklaim mereka agama yang damai, tapi bagi saya tidak. Terus mereka bilang, suatu saat nanti kamu bakal kembali lagi kok kalau kamu sudah nggak tahan dengan hidup kamu, kamu sudah nggak ada harta kamu kan sekarang, orang tua kamu juga udah nggak ada, terus kamu juga nggak bisa bertemu anak kamu juga suatu saat nggak akan tahan, kamu akan kembali ke Muslim. Saya tidak akan pernah kembali lagi ke Muslim, karena saya sudah milik Kristus. Jadi mau apapun yang terjadi, saya akan, mau seberat apapun, saya akan pikul salib Tuhan Yesus. Apakah Ibu ada saran untuk teman-teman yang mau masuk Islam? Buat yang teman-teman yang mau masuk Islam, dipelajari dulu ya benar-benar, karena kan kebanyakan yang awalnya Kristen terus mau masuk Islam itu karena mau menikah atau apa kan. Itu jangan karena mau ikut-ikutan seperti itu. Dipelajari dulu, dipahami dulu apa pengajaran Islam itu, dipahami benar-benar. Jangan pas saya mau masuk Islam karena Islam katanya begini. Kita jangan dari katanya, kita pelajari aja sendiri. Kita pelajari, benar-benar pelajari dulu pengajarannya Islam itu seperti apa. Apakah Anda sudah mengerti apa yang ada di dalam Al-Quran seperti itu, atau Anda belum mengerti tapi Anda sudah mau ikut-ikutan masuk? Coba dipelajari dulu. Kita ini sudah yang sudah Kristen ini ya, kita ini sudah beruntung, sudah dipilih Tuhan Yesus gitu, karena kesempatannya nggak akan datang 2 kali gitu. Banyak yang di ini, tapi apa ya, saya aja beruntung sekali lah. Saya yang terlahir Muslim terus saya bisa masuk Kristen, itu sudah beruntung sekali loh. Jadi buat teman-teman yang mau masuk Muslim, dipikirkan dulu lah tentang pengajaran Muslim itu seperti apa, dipikirkan dulu. Selama saya jadi orang Muslim, saya tidak pernah diajarkan kasihilah musuhmu. Tidak pernah saya diajar seperti itu. Saya dapat pengajaran seperti itu buat mengampuni, buat mengasihi musuh. Itu saya dapat pelajaran itu di Kristen. Kenapa hidup saya bisa seperti sekarang ini? Ya, semua karena ajaran Kristen, ajaran Tuhan Yesus. Banyak loh Pak Haji yang dia cuma pengen terlihat wah, terus dia naik haji, pengen disanjung-sanjung orang, dipanggil orang Pak Haji, tapi kelakuannya masih bobrok, masih membungakan uang, jadi rentenir, terus masih aja ke perempuan seperti itu. Saya pernah ada pengalaman sama Pak Haji, dia haji, saya pikir dia karena dia sudah haji, jadi dia istilahnya kalau dalam Kristen udah hidup kudus gitu kan istilahnya bagi saya kan, karena dia sudah haji, saya pikir dia udah jadi haji mabrur. Ternyata dia masih berusaha deketin saya, ngajak saya mesum seperti itu bagaimana gitu loh. Terus apa yang mereka ajarkan gitu loh. Terus katanya kalau udah haji gitu, itu tuh mereka kalau sudah haji itu buat menghapus dosa-dosa kita. Terus bagi kalian yang orang-orang Muslim, kalian pergi ke Mekah, itu dosa kalian sudah terhapusnya. Nah nanti pulang lagi, setelah dari Mekah pulang lagi berbuat dosa lagi, nanti haji lagi, begitu lagi gitu ya. Enak banget ya seperti itu gitu loh.
Jadi buat yang mau masuk Islam itu mending dipikir-pikir lagi deh, gitu. Kalian dalami lagi, baca Alkitab kalian, apa maksud apa yang tersurat dan tersirat di dalam Alkitab itu. Kalian pahami lagi seperti itu. Karena banyak ya memang orang-orang Kristen, saya akui banyak yang terlahir Kristen juga, tapi mereka malas baca firman, yang akhirnya mereka jadinya kurang paham, kurang mengetahui juga gitu loh, isi dari firman itu gitu. Jadi buat orang-orang Kristen yang mau masuk Muslim itu, baca lagi Alkitab kalian, pahami lagi apa maksud yang tersurat dan tersirat di dalam Alkitab itu. Karena janji keselamatan itu tidak ada, hanya ada dalam Tuhan Yesus. Janji keselamatan. Saya belum menemukan seperti Tuhan Yesus yang menebus kita. Dosa-dosa kita semuanya ditebus sama Tuhan Yesus. Kita cari apa sih di dunia ini? Nah, yang kita kejar itu kerajaan surga, bukan duniawi. Kerajaan yang kekal itu surga, dan itu hanya ada di dalam Kristen. Dan itu hanya ada bersama Tuhan Yesus. Karena janji keselamatan itu ada, gitu Bapak. Nah, jadi bagaimana dengan orang-orang yang mau kawin dengan Muslim? Kan kalau mau kawin dengan Muslim harus masuk Islam. Saya pernah Bapak, 2018 kemarin Bapak. 2018 kemarin, saya kenal seorang cowok, dia mau menikahi saya bulan 4. Dia mau menikahi saya, terus saya disuruh kembali lagi masuk Muslim lagi. Saya bilang, saya tidak mau. Saya memang cinta sama dia, cinta, tapi saya tidak mau menukar Tuhan saya dengan lelaki, dan saya tidak mau menukar Tuhan saya dengan siapapun. Yang gini, buat teman-teman yang Kristen terus dia pacaran sama orang yang di luar Kristen, kalau saya nggak akan pacaran sama orang yang nggak seiman. Dan saya pernah mencintai seseorang yang bukan dari Kristen, dari Muslim, dan itu saya cinta sama dia, saya mau menikah sama dia waktu itu, tapi dia minta saya masuk ke Muslim, saya nggak mau, karena saya nggak mau menukar Tuhan saya dengan lelaki manapun dan dengan siapapun. Saya percaya Tuhan akan siapkan jodoh yang terbaik buat saya, karena saya percaya itu. Makanya saya berani menolak laki-laki itu. Saya nggak akan menukar Tuhan Yesus dengan itu semua. Biarpun cinta saya seperti apa, cintanya saya ke laki-laki itu tetap bagi saya Tuhan nomor 1. Karena saya pengen mencintai laki-laki saya. Nomor 2, nomor 1 itu Tuhan. Saya pengen mencintai Tuhan lebih dari saya mencintai laki-laki saya. Jadi makanya saya tidak mau menikah sama orang yang tidak satu keyakinan dengan saya. Dan saya juga harus mengorbankan keyakinan saya harus masuk ke Muslim gitu. Saya tidak mau. Jadi buat perempuan-perempuan yang memang udah Kristen, kita bisa kok gitu loh. Kita jangan menukar Tuhan kita demi cinta pada manusia, karena cinta pada manusia ini yang ada bakal mengecewakan. Cuma cinta Tuhan aja yang nggak akan mengecewakan kita. Oke Bu, kita akan tutup pembicaraan kita kali ini. Apakah Ibu ada saran untuk teman-teman yang masih Muslim dan keluarga Ibu yang mungkin ikut mendengar juga? Pesan-pesan saya khususnya buat keluarga saya ya, tiap hari saya berdoa buat kalian. Saya cuma ingin
karena saya sayang kalian, sayang sama keluarga-keluarga saya, juga buat saudara-saudara saya yang muslim, karena saya sayang kalian. Makanya saya pengen kalian juga jadi pengikut Yesus, biar kalian juga dapat janji keselamatan surga. Karena di dunia ini nggak ada yang kita cari. Kita nyarinya hidup kekal, dan itu ada di kerajaan surga. Saya mau kalian itu juga nantinya ada di kerajaan surga juga. Saya nggak mau kalian itu nanti ditempatkan di tempat yang neraka begitu. Karena saya sayang sama kalian, makanya saya pengen kalian itu bisa menerima Tuhan Yesus, khususnya buat keluarga saya. Maaf, mungkin selama ini saya udah ngecewain papa mama saya, kakak saya. Tapi saya cuma ingin hidup saya ini punya Tuhan. Tuhan yang menciptakan saya. Tuhan yang menciptakan saya memang lewat papa mama saya, tapi saya tetap punya Tuhan. Dia yang pemilik hidup saya. Saya cuma pengen fokus aja hidup saya untuk Tuhan gitu. Jadi saya minta maaf kalau saya udah bikin mama papa kecewa, bikin keluarga saya kecewa. Saya minta maaf. Saya pengen mendedikasikan hidup saya ini hanya untuk Tuhan. Dan saya selalu berdoa, semoga keluarga saya yang masih muslim dan saudara-saudara saya yang masih muslim, kalian juga bisa dapat janji keselamatan itu dari Tuhan. Dan Pak, saya ada ini Pak, mungkin keluarga saya nonton atau apa juga buat anak saya. Saya bukan karena saya dibilang saya nggak sayang anak saya, makanya saya memilih jalan seperti ini. Saya sayang sama anak saya sayang. Ya, karena saya sekarang udah dijauhkan dari anak saya. Biarpun di dunia nanti saya nggak dikasih kesempatan buat. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana kesaksian seorang murtadin ini yang sangat cerdas memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita juga mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Itu mari kita menjadi saksi, memberitakan tentang keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ya, itu aja yang mungkin bisa sampaikan. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.